Anda tahu hidden gem kan? Permata yang tersembunyi. Itu istilah kalau orang-orang ngomongin barang yang bagus cuma belum banyak orang yang tahu. Contohnya kayak si mobil ini. Haval H6. Ya, jadi ini adalah Haval H6 atau Haval H6 para warga Quadranesia sekalian. Dan iya, kenapa saya sebut mobil ini adalah hidden gem atau si permata tersembunyi? Karena ya belum banyak saya yakin orang yang tahu soal mobil ini gitu. Dan mobil ini juga sebetulnya belum lama keluar di Indonesia, walaupun dia sudah diciptakan di muka bumi dari tahun 2020. Dan baru dijual di kita tahun 2024 yang versi faceliftnya. Walaupun sekarang di Tiongkok ada lagi versi faceliftnya gitu, yang mukanya beda lagi. Tapi nggak apa-apa, kita dapatnya juga udah cukup modern banget kok tampakannya. Mungkin beberapa orang akan menganggap kalau mobil ini tampakannya agak generik, agak biasa gitu ya. Tapi saya cukup suka dengan terutama bagian depannya nih ya. Si grillnya ini kalau kita lihat ya, dia kelihatan sangat modern gitu loh. Karena dibikin kayak seakan-akan nyatu gitu dengan si pattern pola grillnya yang modern dan Eropa banget dengan lampunya yang sudah LED ini gitu. Dan seperti biasa lah ya, mobil-mobil Tiongkok itu biasanya untuk yang level-level higher up mereka ADAS-nya sudah komplit. Kita bisa lihat di bawahnya ada radarnya, di situ ada stereo cam-nya, jadi sudah komplit. Sensor di depan aja ada 4 titik gitu. Walaupun memang tampilan sampingnya ini cukup standar ya, dia nggak terlalu banyak emblem-emblem, elemen-elemen aneh-aneh gitu. Bahkan kalau kita lihat ya, dia cuma ada chrome di jendela sama chrome di bawah doang, nggak ada di mana-mana lagi. Handle-nya aja masih warna body gitu. Tapi presensi mobil ini cukup bagus sih sebenarnya, cukup kokoh dan keker, layaknya SUV. Panjangnya sekitar 4,65 meter, yang mana itu udah mendekati dimensinya Innova sih sebetulnya. Nah, kalau kita lihat ya, dia dikasih ban Goodyear Efficient Grip di sini dengan ukuran peleknya itu 19 inci. Kalau kita lihat, dia memang peleknya itu tidak dibikin warna two-tone yang model hitam silver gitu, enggak. Di sini dia dibikin udah satu warna silver doang, tapi finishingnya glossy, itu bikin dia kelihatan cukup premium walaupun Anda harus ngelihatnya dari dekat. Kalau dari jauh kelihatan kayak biasa-biasa aja gitu loh sebenarnya. Dan ini membuat dia kelihatan lebih berkelas. Sisanya kalau di spion dia punya kamera 360, ada di kanan kiri, depan juga ada kamera, dan belakangnya. Nah, ini yang cukup menarik untuk kita bahas sebetulnya. Karena mobil ini dia kan niatannya itu untuk menarget pasar semi premium. Begitu katanya GWM di Indonesia gitu. Jadi kalau kita lihat ya, high mount stop lamp-nya itu panjang banget. Ini mengingatkan saya sama Bentley, lalu juga Toyota Harrier yang paling terbaru tuh yang Gen 4. Dibikin high mount stop lamp yang panjang banget. Ini kesana premium, kalau malam-malam ngeliatnya keren. Kita juga dapat lampu LED yang memanjang gitu ya. Dan bagasinya ini kelihatan membulet banget belakangnya. Kesana bikin dia kelihatan gemuk dan cukup premium. Apalagi dengan ada chrome yang panjang banget dari ujung ke ujung. Cuma memang, sekali lagi, kita ingat, ini mobil Tiongkok. Emblemnya banyak. Haval H6, H6, Hybrid Electric Vehicle. Ya, mobil ini mobil hybrid, BTW. GWM. Ya, jadi memang GWM itu kan perusahaannya yang punya sub-brand Haval. Cuma memang kalau di Indonesia, GWM itu jatuhnya merek. Nama mobilnya Haval, model mobilnya Haval H6 yang hybrid gitu. Maka kalau di STNK nanti Anda bisa lihat nanti dia merek mobilnya GWM bukan Haval. Walaupun banyak yang mengira Haval itu adalah merek. Ya, Haval itu memang bisa dibilang sub brand sih sebetulnya lah ya. Dan terlepas dari banyaknya emblem di sini, sebetulnya kami hanya agak kurang serg dengan font Havalnya ini agak-agak terlalu gede gitu ya. Kesana tuh jadi kayak menambah kesan gendut di bagian bagasinya gitu. Itu sebenarnya itu aja sih. Ini kalau dikecilin dikit aja, kalau dibikin tipis pasti jago. Alias jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih bagus. Ada aja.
kita buka dulu bagasinya ya. Tentu saja bagasinya sudah elektrik. Dan bagasi dari Haval H6 atau H6 adalah yang paling besar di kelasnya, 600 liter. Makanya kita bisa memuat tas yang cukup besar ini dengan skuter dengan mudah gitu lah, langsung masuk aja ke dalam sini gitu. Dan kalau misalnya kita butuh space yang lebih gedean lagi, itu bangku tengah tuh, yang tengah-tengah bisa dilipat rata lantai. Akan menghasilkan kapasitas sekitar 1.300-an literan lagi. Untuk akses bagasinya juga cukup mudah lah ya. Kita juga dapat ini apa namanya? Apar yang diletakkan di belakang gitu. Untuk menutup bagasi cukup ditekan sekali saja gitu kan. Maka dia akan langsung menutup dengan indahnya. Nah, jadi kenapa sih saya bilang si Haval H6 atau H6 atau bagaimanapun kalian menyebutkannya, ini memiliki potensi yang besar sebagai mobil hidden gem. Mobil yang tidak banyak diketahui orang tapi bagus. Karena ayo kita lihat dulu powertrainnya. Ya, memang dia adalah mobil hybrid ya. Dan walaupun agak disayangkan dia masih menggunakan tongkat-tongkatan ala nenek sihir seperti ini, dia nggak pakai hidrolik, mestinya harusnya pakai hidrolik sih. Tapi dia memiliki mesin 1500 cc turbo yang digabungkan dengan motor listrik. Ya, ini adalah hybrid betulan, bukan mild hybrid. Itu dia menggabungkannya dengan transmisi DHT atau Dedicated Hybrid Transmission kedua roda depan, untuk menghasilkan tenaga gabungan sekitar 243 PS dan torsi 530 Nm. Itu adalah torsi yang sangat amat besar, dan kalau kita pikirkan ya, mobil ini dengan harga 595 juta mendapatkan power yang seperti itu gitu. Ya kalau bisa kita bilang juga ruang mesinnya cukup rapih ya, walaupun nggak semuanya ketutupan cover gitu. Tapi cover mesinnya ini cukup nutup dan rapi gitu. Wipernya juga sudah frameless, dan uniknya yang saya temukan, biasanya kan kalau lagi panas-panas gini orang megang kap mesin kan kepanasan. Tapi karena dia dibikin agak ada cerukannya gini, pada saat saya megang kap mesin, ini nggak kerasa panas loh, nggak kerasa panas-panas banget. Itu detail yang bagus sih sebetulnya. Kita sudah berada di interior daripada Haval H6 atau H6 gitu ya. Nah, kuncinya sudah smart key, dia modelannya seperti ini gitu. Dan di belakangnya ada tulisan Haval. BTW ini logo lamanya Haval. Kalau logo barunya kita bisa lihat ya, tulisannya lebih tegak gitu kalau dibandingin dengan yang ini. Kunci bisa kita letakkan di mana saja gitu, dan kitanya tinggal menginjak rem dan tekan tombol start stop yang lokasinya ada di dalam sini. Nah, lihat. Itu ada animasinya, logo Havalnya, dan ada bunyi jinglenya gitu loh. Jinglenya tuh kerasa funky gitu. BTW tanpa ada suara sama sekali, mobil ini sudah menyala. Jadi EV mode-nya yang duluan menyala ketimbang mesin bensinnya. Ini keren sih sebetulnya. Mesin bensinnya itu dia mati dulu. Biarin mobil ini semuanya stationer dengan EV mode-nya. Kalau misalnya kita nyoba ngegas sekarang, nyoba jalan, itu EV mode-nya yang akan bekerja. Nanti setelah berselang beberapa meter gitulah ya, mesin bensinnya baru akan menyala dan saling berkoordinasi, assist untuk saling membantu. Jadi karena kita ada di dalam mobil Tiongkok yang sudah masuk level-level semi premium, dan GWM memang pengennya mobil ini jatuhnya ke semi premium kelasnya, makanya kita bisa lihat ya, mobil ini tuh banyak sekali material-material yang berkualitas. Ini jahitan asli loh kalau kita lihat. Terus clear interiornya, ivory, hitam, dan juga ini yang unik, warna tembaga, warna copper seperti ini. Beberapa orang mungkin akan lebih senang menyebutnya rose gold, kalau saya lebih nyebutnya perunggu atau tembaga gitu ya. Ini benar-benar bikin sentuhan yang unik dan cukup mewah gitu ya. Walaupun ini plastik, tapi dengan permainan warna yang bagus, jadi mewah jatuhnya. Kita juga dapat bahan material kulit sintetis yang cukup premium di sini dengan jahitan asli gitu. Layar infotainment yang 12,3 inch ini kalau kita lihat ya, dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto gitu. Dengan banyak pengaturan kendaraannya bisa kita atur di sini.
Nah, kalau di sini kita juga bisa lihat nih, dia punya speedometer modelnya layar aja gitu, udah instrumen clusternya. Dan kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat misalnya dari temperatur coolant-nya, odometer, TPMS-nya, udah digital BTW, lalu juga kemudian MID-nya gitu ya. Ini juga cukup komplit kalau kita lihat di sini gitu. Bahkan di sini juga ada konsumsi bahan bakarnya, after auto start, semuanya komplit. Bahkan RPM itu dibikin di sini dengan energi output, berapa persen energi output daripada mobil ini. Speedometernya di sini, dan kita juga dapat nanti banyak indikator-indikator di sini. Dan untuk setirnya sendiri, kita maju sedikit ke setirnya ya. Oh, BTW, barusan mobil ini mesin bensinnya baru aja nyala. Dia lepas dari EV mode-nya dan nggak begitu kerasa. Jadi transisi antara listrik dan bensinnya itu sangat halus sekali. Ya, sekarang kita langsung ke setirnya aja. Nah, ini dia setirnya juga menggunakan bahan kulit sintetis yang cukup lembut gitu. Jahitan asli tentu saja, ada logonya Haval dengan logo baru yang premium. Audio control, pengaturan MID. Di sini kita dapat cruise controlnya yang sudah adaptif, tuasnya ada di sini, di bawah sini. Untuk ngatur jaraknya cukup mainin di sini aja. Untuk naik kecepatan tinggal naik turun aja. Nah, ngatur setirnya memang masih manual gitu kan ya. Tapi sudah bisa teleskopik. Mobil Tiongkok bisa teleskopik itu tidak begitu banyak di Indonesia, dan mobil ini adalah salah satunya. Selanjutnya kita juga bisa lihat ada beberapa tombol shortcut di sini. Contohnya shortcut buat matiin AC, defogger, dan juga ini lampu hazard gitu ya, dan juga tombol untuk kamera dan mematikan si head unitnya. Nah, di bawah sini kalau misalnya kita mau ngatur transmisinya, itu tuh kita tinggal putar-putar aja ini. Misalnya sekarang kita ada di posisi P, kita tinggal ke D, itu tinggal muter ke kanan gitu. Mau ke mundur tinggal puter 2 kali ke kiri gitu. Dan nanti kameranya akan langsung nyala gitu, kamera 360-nya. Bahkan di sini kalau kita lihat ada fitur auto parking. Iya benar, mobil ini bisa parkir sendiri. Dan yang lucu, di sini ada fitur lain namanya reversing tracking. Ini fitur yang sangat amat berguna di Indonesia. Misalnya Anda lewatin jalan sempit gitu ya, terus tiba-tiba jalannya buntu di ujung. Mau muter bingung, serasa dunia mau berakhir. Di mobil ini ada solusinya. Dengan reversing tracking, kalau dipencet itu, mobilnya bisa mundur jauh tanpa harus muter. Dia bisa mundur sampai ke belokan lainnya supaya Anda bisa minggat dari gang buntu itu dan membuat hidup Anda lebih mudah gitu. Nah, BTW ada yang unik deh kalau kita lihat di tuas transmisinya ini ya. Dia kan modelan puter-puteran begini. Nah, ini sebenarnya bisa diputar-putar begini. Dan ini kan sekarang kita di posisi D. Kita ada di posisi D, kita puterin terus di sini kita masih posisi D gitu. Nah, untuk P-nya kita tinggal tekan di sini aja. Tapi artinya memang ya knob ini bisa muter ke berbagai arah gitu. Dan di bawahnya kita punya tombol untuk auto hold dan juga tuas elektrik untuk electric parking brake-nya gitu. Cuma memang ada satu catatan, mengingat mobil ini berusaha untuk masuk ke kelas semi premium. Semua material di mobil ini rata-rata berkualitas dan mewah, bahkan tombol-tombolnya kerasa lembut untuk ditekan dan tidak generik, kecuali tombol yang ada di sini dan yang ada di sini. Ya, ini mungkin memang masih bawaan dari era-era mobil Tiongkok lama gitu ya, yang masih tombol-tombolnya agak-agak generik gitu ya, yang tulisan fontnya juga agak outdated gitu. Tapi itu doang sih sebetulnya kalau yang saya lihat ya, karena memang rata-rata di mobil ini sudah sangat modern gitu. Bahkan kita juga dapat wireless charging di sini ya. Jadi kalau misalnya kita taruh HP kita di sini, nah, dia langsung ngecas tuh. Jadi benar-benar kan memudahkan hidup Anda. Tapi gimana kalau Anda pakai HP yang kuno, tidak ada wireless charging gitu kan? Nah, di bawah sini, ini di bawah sini itu Anda dapat colokan gitu. Ada colokan USB yang bisa Anda manfaatkan untuk ngecas
gadget Anda. Nggak cuma di kirinya, di kanan drivernya juga ada. Bentuknya mirip begitu juga, dan di bawahnya kan ada kompartemen. Jadi ini kayak floating console gitu. Di bawah itu Anda bisa naruh gadget Anda supaya dia nggak akan gerasak-gerusuk geratakan selama perjalanan, dan Anda terhindar dari distraksi keberadaan gadget selama Anda mengemudikan mobil ini. Nah, sekarang ini adalah bagian yang paling penting daripada mobil ini, karena rata-rata fitur tuh semuanya ada di dalam sini. Head unitnya, infotainment systemnya, sekaligus sistem pengaturan mobilnya itu semuanya ada di sini gitu. Dan untuk ukuran mobil Tiongkok, dia sudah advance sekali, canggih sekali, karena kita tahu ya mobil Tiongkok tuh rata-rata yang misalnya kalau yang murah-murah kan biasanya nge-lag, kan mobil ini mah nggak ada nge-lag-nya, ini mah sistemnya tuh juga lancar sekali gitu, scrollingnya tuh benar-benar sangat smooth, pokoknya enak lah gitu. Bahkan shortcutnya juga komplit, misalnya radio, bluetooth, musik nih yang paling penting nih, itu udah ada di sini gitu ya. Dan misalnya kita mau masuk ke menu pengaturan juga bisa gitu loh. Nah, di sini pokoknya mode-mode juga cukup banyak gitu ya. Misalnya kita lihat ini ya, ini ada menu comfortable. Nah, dari menu comfortable ini lebih ke shortcut sebetulnya. Kita bisa ngatur-ngatur sistem berkendara kita, mau driving mode-nya normal, eco, sport, snow itu bisa kita atur di sini. One pedal mode, iya mobil ini sebenarnya ada karena basically kan dia hybridnya betulan, jadi ada motor listrik. Juga energy recovery level, washing atau towing mode gitu ya, fatigue driving warning, bahkan keringanan setir, beratnya setir tuh bisa diatur di sini. Power assist steering mode-nya, kita mau setirnya ringan, seringan-ringannya, atau comfort yang penting memudahkan hidup, atau sport yang bisa memberikan nuansa agak-agak berat gitu. Dan sistem parkingnya di sini fitur-fiturnya juga cukup komplit gitu loh. Bahkan ini untuk sistem parking otomatisnya itu kan kita bisa ngatur juga. Bahkan untuk road calibration-nya kita bisa mengkalibrasi supaya sistem parking otomatis di mobil ini tuh jadi jauh lebih bagus lah gitu. Intelligent driving, nah inilah dia yang paling seru di sini. Pokoknya semua fitur ADAS yang ada di mobil ini ada di sini. Crash safety assist, bahkan cross assist itu juga ada. Front crash warning sensitivity itu jadi bikin sistem pengereman otomatis kalau di depannya bisa saja terjadi kecelakaan, itu kita bikin lebih sensitif tuh bisa kita atur di sini. Rear side assist kayak blind spot detection, door open warning, rear crash warning, rear cross traffic alert, itu semuanya kita bisa atur di sini. Lane assist-nya kita juga bisa atur di sini seperti lane keeping assist, supaya lane assist-nya itu menjaga mobil tuh tetap ada di garis, itu tuh bisa. Jadi memang sistem lane keep assist di mobil ini dia nggak sepenuhnya bikin mobilnya itu full ada di jalur, tapi dia akan memastikan mobilnya tidak akan keluar jalur. Itu nanti akan kita coba nanti ya. Dan juga warning sensitivity, warning mode-nya juga ada. Bahkan traffic sign recognition-nya, kalau misalnya kita ada di tempat-tempat yang punya speed limit tertentu, itu nanti dia bisa membaca gitu loh, traffic sign recognition-nya gitu. Othernya kalau misalnya kita mau reset kendaraannya bisa pencet tombol yang ini gitu. Dan kita bisa ngatur head up display-nya. Iya, mobil ini punya head up display yang lokasinya ada di sini. Nah, itu nantinya bakal kelihatan konten-konten dari head up display-nya. Bahkan kita bisa milih head up display-nya mau tulisan warna biru atau warna putih, kita bisa tekan tombol yang ini gitu. Nah, head up display-nya itu nanti akan memunculkan arah navigasi, telepon, dan juga fitur-fitur intelligent driving selain kecepatannya gitu. Dan wireless charging kita bisa menyalakan dan matikan di sini. Berhubung kita habis naruh HP tadi, jadi dia ada notifikasinya lagi charging gitu. Untuk bodinya ini door lock, phone wiper, outside rear view mirror itu kita bisa atur dia mau auto folding atau manual folding. Dan menu-menu yang biasa kita atur di mobil ini itu ada di frequently use. Jadi kita nggak perlu susah-susah mau nyarinya di mana. Ya, AC mobil ini juga ada di layar. Kita bisa lihat ya kiri, kanan gitu, anginnya ada. Anyway, mobil ini juga cukup pintar sebetulnya. Kalau misalnya cuma ada driver doang di kanan, misalnya, dan tidak ada penumpang di sebelah kiri, itu tuh AC-nya tuh bakal lebih kenceng ke penumpang driver kanannya itu maksudnya.
Karena nggak ada penumpang, jadi di bagian kirinya itu AC-nya itu seakan-akan kayak memelan gitu loh. Ini sangat bagus untuk menghemat bahan bakar. Dan kalau kita naik sedikit ke atas daripada si layar ini, maka kita juga akan bisa lihat ya, ini si spion di atasnya. Kemudian kita kan tahu ya, si head unit ini sistem hiburan itu udah cukup komplit. Itu didukung dengan keberadaan speaker dan tweeter ya. Nih si grill tweeternya kalau kita lihat estetik banget ya. Walaupun ini dari plastik, bukan dari aluminium, tapi karena desainnya bagus, jadi tidak masalah. Speakernya ada di bawah sini, BTW. Nah, di sini. Dan kalau kita naik ke atas sedikit, kita sudah punya spion yang sudah ada automatic elektrokromatik yang ada di sini. Kalau kita lihat di sini ya. Dan naik sedikit ke atas, kita dapat ini dia. Indikator passenger airbag di sini ya. Kesannya jadi kayak pesawat sih ya, indikator seatbelt gitu ya. Di sini ada tombol untuk berbicara dengan GWM. Ini ada tombol untuk menyalakan lampu di luar, misalnya kalau pintunya lagi dalam keadaan kebuka. Di sini ini ada tombol SOS untuk darurat. Di sini ada tombol untuk membuka tirai panoramik, dan di sini adalah tombol untuk membuka panoramik sunroofnya, tempat kacamata, dan juga tombol untuk menyalakan semua lampu di mobil ini. Lampu kabinnya udah LED BTW. Bicara soal panoramik, ini juga salah satu hal yang saya cukup sukai gitu, karena ya mobil ini sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof yang kita cukup tekan tombolnya aja di sini, dan dia akan membuka selindungnya dengan sangat besar sampai ke belakang gitu ya. Walaupun memang kelemahannya dia nggak otomatis, dia harus ditekan terus sampai dia kebuka. Tapi karena dia besar sekali, sekarang kita tinggal buka panoramiknya. Tekan sekali untuk tilt, dan tekan full untuk membuka panoramik sunroofnya yang sangat besar ini. Ini benar-benar besar sekali. Anda bisa naik ke atas, orang dewasa bisa naik ke atas dan melakukan dada-dada gitu ya. Dan ini benar-benar keren sih. BTW yang bikin panoramiknya ini adalah Webasto. Itu produsen dari Eropa, itu cukup terkenal lah ya untuk urusan panoramik sunroof di muka bumi ini. Ya walaupun memang ini panoramik sunroofnya Anda harus tekan tombolnya terus sampai dia full ngebuka ataupun full nutup. Jadi memang bukan one touch otomatis gitu. Walaupun memang semua jendela di mobil ini semuanya kalau kita tekan tombolnya itu udah otomatis. Tapi panoramiknya enggak. Agak unik sih ya sebenarnya ya. Nanggung gitu. Cuma nggak apa-apa. Dan mobil ini juga sudah cukup aman sebetulnya. Karena selain fitur-fitur selain yang kita pikirkan ya, stability control, hill descent control, itu semuanya ada. Tombolnya ada di sini. Kalau kita lihat ya di sini ya. Nah, tuh dia. Juga ada leveling lampu dan juga tombol untuk power back door. Tapi fitur keamanan lainnya yang dasar banget di mobil ini adalah airbag. Ya benar, kalau kita lihat di sini dia sudah punya airbag pilar, bahkan airbag joknya juga ada. Pokoknya mobil ini dia tuh sudah cukup aman lah gitu, karena memang airbagnya komplit gitu. Dan bagian depan ini sendiri memang duduk cukup enak sih sebetulnya ya. Dia udah pengaturan elektrik untuk driver dan penumpang. Jadi cukup enak lah gitu. Akan memudahkan hidup Anda. Tapi terlebih karena mobil ini adalah mobil 5-seater, jadi selain duduk di depan, kita juga harus cek di belakangnya kayak gimana. Ayo. Ya, kita sudah berada di interior belakang daripada Haval H6 atau Haval H6 gitu ya. Dengan posisi mengemudi saya yang badannya cukup tinggi, kita masih dapat legroom sih sebenarnya lah ya. Ya, ini masih bisa dimajuin lagi, dan saya sebetulnya masih bisa nyetir agak majuan dikit. Ya, legroomnya cukup luas, bisa dibilang begitu. Kita juga dapat headroom yang cukup memadai gitu. Walaupun ada panoramik yang sangat besar. Hand gripnya model retract, ada lampu baca dan juga cantolan di sini gitu ya. Akomodasi di belakang ini cukup bagus. Kita di sini dapat 2 buah cup holder yang ada di sini lokasinya. Kita juga mendapatkan 2 buah slot USB di sebelah sini gitu.
Ini jadi untuk penumpang kiri dan kanan tidak akan rebutan, tapi kalau yang duduknya di tengah mohon bawa power bank aja. Ada ventilasi AC yang akan memastikan angin AC tetap akan ke belakang gitu. Jadi Anda tidak akan kepanasan. Sisanya memang enak sih duduknya kalau untuk perjalanan yang nggak begitu jauh. Karena kenapa? Karena agak disayangkan jok mobil ini tidak bisa lebih rebah lagi. Jadi ini sudah sangat rebah. Ini agak disayangkan dan dia juga nggak bisa maju mundur. Jadi memang ya gagah nanggung sih ya sebenarnya gitu. Tapi untuk penumpang belakang nggak cuma dapat speaker di sini, kita juga dapat tweeter kok. Walaupun twitternya grillnya di sini nggak dikasih warna silver, jadi agak-agak ketutupan. Tapi udahlah nggak apa-apa. Sisanya jendela otomatis untuk penumpang belakang seperti yang udah saya bilang tadi. Naiknya juga sudah otomatis, jadi nggak cuma turunnya doang gitu. Dan kalau misalnya Anda duduk di sebelah kiri, Anda ngerasa legroomnya agak kurang gitu ya. Nah, di sebelah sini kita ada tombol untuk electric seatnya. Bisa kita majukan, mundurkan dari sini gitu. Jadinya kalau misalnya Anda kekurangan legroom di bawah sini, bisa kita tambah legroomnya khusus buat yang duduk di sebelah kiri. Ini bahkan Honda CR-V aja yang harganya sudah mau 800 jutaan tidak ada fitur yang seperti ini gitu. Jadi gimana rasanya mengendarai si Haval H6? Kalau kita pikir-pikir ya, karena mobil ini sudah cukup komplit sih ya untuk digunakan orang Indonesia dengan kelas menengah ke atas gitu ya. Saya penasaran. Karena orang bilang katanya bawanya cukup enak. Makanya kan saya sampai bilang kalau mobil ini adalah hidden gem. Ayo kita buktikan. Oke, kita sudah berada di balik kemudi daripada Haval H6 atau H6 ya, biar enak nyebutnya gitu kan. Ya sebagaimana biasanya mobil Tiongkok yang kelasnya udah mau semi premium, kita tahu ya harga mobil ini 595 juta dengan sistem hybrid. Ya cukup effortless untuk power managementnya. Kita misalnya ngegas nih kayak gini, tiba-tiba udah 100 km per jam aja, itu cepet banget. Benar-benar mesin bensin dan motor listriknya itu saling bersinergi. Dan misalnya kita gliding gitu ya, mobilnya kita biarin gliding aja. Misalnya ini kita di kilometernya 82 km per jam, mobil kita biarin gliding, nggak kita gas, EV mode-nya nyala. Jadi mobil ini sekarang jalan dengan sistem listriknya. Walaupun kecepatannya jadi agak rendah berkurang, kalau kita ngegas sedikit, motor listriknya akan mati. Jadi memang si Haval H6 ini atau Haval H6 dia tidak punya dedicated EV mode. Sistem peringatannya bagus sekali. Ya, dia tidak punya dedicated EV mode yang kalau misalnya kayak di Toyota gitu ya, kita pencet tombol EV mode maka dia akan full EV, menghabiskan daya dari baterainya itu. Kalau di sini dia tidak ada EV mode yang dedicated. Jadi kita EV mode-nya itu dia akan nyala di beberapa waktu tertentu. Misalnya lagi kecepatan rendah atau misalnya lagi gliding mobilnya tanpa kita injek gas. Di situ motor listriknya akan membantu dan konsumsi BBM-nya jadi yang bisa irit. Iya, seperti yang sudah dites oleh banyak sekali media-media di Indonesia dan kita juga akhirnya merasakan konsumsi BBM-nya irit. Jadi untuk ukuran mobil Tiongkok irit. Contohnya gini deh. Misalnya untuk rata-rata rute konsumsi luar kota dan dalam kota itu dia bisa 18 km per liter. Ya kira-kira levelannya yang Innova Zenix lah ya kayak gitu ya. Untuk luar kota lebih sering kita gliding dan biarkan EV mode-nya bekerja, dia bisa sekitar 20 km per liter bensin.
Tapi kalau misalnya kita banyak ngegaspol, ngebejek gitu ya, memanfaatkan si mesin 1500 cc turbonya itu dengan lebih keras gitu, ya dia rata-ratanya paling sekitar 14 km per liter. Seboros-borosnya mobil ini itu tetap irit. Dan ingat, ini mobil Tiongkok. Kita tahu mobil Tiongkok di Indonesia tuh rata-rata konsumsi BBM yang bensinnya memang tidak irit. Maka ini benar-benar hebat mobil. Kemudian untuk setup suspensinya, ya dia memang tidak keras, tidak begitu lembut juga, travelnya cukup memadai. Jadi memang setup suspensinya bagus. Seperti yang diinginkan oleh GWM Indonesia, mereka bilang katanya mobil ini adalah mobil kelas semi premium gitu. Mereka bisa memberikan pengalaman berkendara semi premium, malah lebih ke premium dengan setup suspensi sedemikian gitu. Memang bukan yang sampai levelnya mobil Eropa, tapi ini sudah sangat memadai gitu. Dan handlingnya ya lumayan lah, walaupun ini adalah SUV yang cukup besar ukurannya. Misalnya kita ngebelok seperti ini, body roll dari belakang tuh agak begitu kerasa, tapi kita masih didukung dengan handling setirnya yang cukup enak. Ya, biasa kita tahu ya mobil Tiongkok itu kan setirnya rata-rata ringan banget tuh. Ringan, saking ringannya sampai satu jari juga bisa menggerakkan setirnya. Tapi mobil ini ya walaupun kayak begitu juga, dia masih ada rasa di setirnya gitu. Misalnya kita berbelok arah seperti ini, ya body rollnya memang agak-agak yang di belakang ya, tapi respon setirnya cukup responsif di kecepatan tinggi, dan kita harus apresiasi ini. Dan visibilitasnya, kaca depan enak, dashboardnya nggak begitu jauh, cuma memang kaca belakangnya agak kecil. Walau memang mobil ini disupport dengan adanya kamera 360 yang sangat jernih dan pintar itu. Makanya untuk visibilitas, kalau misalnya kita lagi parkir atau misalnya lagi untuk di dalam kota gitu ya, itu terbantu dengan kamera 360. Kalau misalnya lagi jalan santai seperti ini tol gitu ya, ya bagian belakangnya sih agak sedikit mengganggu sedikit, tapi di depan, kiri, kanan enak. Kemudian masa berkendaranya intinya ya bisa dibilang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh GWM. Mobil ini memberikan impresi berkendara semi premium yang akan memudahkan hidup Anda. Semuanya serba ringan, setirnya ringan tapi masih ada rasa, ngegasnya ringan, bahkan ngeluarin duit buat bensinnya juga ringan. Akan membuat hidup Anda ringan dan mudah. Mantap. Kemudian yang paling menarik daripada si Haval H6 ini adalah sistem ADAS-nya. Nah kan, belum diapa-apain udah bilang langsung bunyi. Jadi ya, Advanced Driving Assist System yang ada di Haval H6 ini benar-benar cerdas, smooth, halus gitu. Saya rasa kayaknya harga mobil ini selain jatuh ke sistem hybridnya juga banyak dijatuhkan untuk sistem ADAS-nya yang cukup intelijen. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan banyak sekali sistem ADAS, blind spot monitoring, adaptive cruise control, lane keep assist, you name it, rata-rata ada di mobil ini. Misalnya kita gunakan sistem adaptive cruise control yang ada di mobil ini, ya dia memang menggunakan sistem tuas di belakangnya gitu. Tapi memang kalau kita aktifkan cruise control di mobil ini, kita tuh gak bisa ngaktifin cruise biasa, pasti langsung ke adaptive cruise. Misalnya kita tarik tuasnya, dia akan langsung nyala gitu ya. Dan saat ini kita mengikuti mobil yang ada di depan, kaki kita nggak usah digerakkan begitu aktif gitu ya. Yang penting kaki kita standby aja di bawah. Dan misalnya kita mau pindah jalur gitu ya, nanti kan dia juga akan menyesuaikan mau mengikuti mobil yang mana gitu. Misalnya kita pindah jalur ke sini, ke jalur tengah gitu ya, lalu kita aktifkan adaptive cruise-nya. ACC activated, please stay focused, tulisannya kayak gitu. Dan kita tinggal tambah kecepatan aja. Misalnya sekarang ada cruise kita set di kecepatan 70. Ada beberapa mobil yang nyelonong masuk ke depan, makanya dia
kecepatannya dia jaga masih di 60-an gitu, maksimum 70 sih. Tapi begitu di depannya udah clear, udah enak dia. Dan sistem ADAS-nya itu cukup smooth untuk ngeremnya gitu. Dia ngeremnya nggak mendadak. Dan begitu di depannya jalurnya kosong, udah dia full fokus di kecepatan 70 aja. Terus gimana dengan lane keep assist-nya? Ya, catatannya di sini adalah sistem lane keep assist mobil ini tidak serta-merta selalu menjaga mobil ini ada di jalurnya banget. Seperti misalnya di Hyundai gitu ya. Kalau di mobil ini dia tuh lebih ke buat mengamankan kita. Kalau kita udah bener-bener miss banget dari jalur, setirnya baru bakal intervensi, langsung overtake gitu. Sebelumnya dia juga bakal bunyi dulu, langsung bakal ada bunyi bip 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 gitu. Dan tentu saja bunyi notifikasinya itu bisa kita atur. Dan kita juga bisa milih misalnya mau cuma geteran atau misalnya ada bunyinya atau bunyi dan geteran untuk mengingatkan kita, itu bisa gitu. Jadi memang sistem ADAS-nya juga udah enak, halus gitu. Dan jangan lupa mobil ini kan adalah mobil yang hybrid dan dia kan dikit-dikit misalnya kita gliding itu EV mode-nya nyala gitu. Pada saat EV mode-nya itu nyala, perpindahan antara EV mode dan mesin bensinnya itu smooth. Jadi tidak hanya ADAS yang smooth, tapi juga sistem hybrid itu smooth banget. Ya memang mungkin belum yang semirip dari Jepang. Nah sebentar, dan kita sisnya langsung beraksi. Gitu. Kita pindah jalur dulu. Ya, jadi selain sistem ADAS-nya smooth, sistem hybrid itu juga cukup smooth untuk pindah dari mesin bensin ke listrik. Tapi dengan catatan belum sampai se-advance sistemnya mobil Jepang. Itu aja sih sebetulnya. Sisanya ini mobil ini sudah sangat amat menarik. Dengan harga 595 juta akan bertarung melawan Mercedes X5, Honda CR-V, yang hybrid juga mungkin ya. Ya bisa dibilang ini adalah pilihan yang sangat menarik. Apalagi GWM menawarkan garansi 7 tahun untuk mobil ini gitu. Jadi kira-kira gimana menurut Anda soal mobil ini? Ini menarik banget loh. Gasnya enak, nyetirnya ringan, ADAS-nya smooth, suspensi cukup enak, fiturnya banyak, dan irit. Jadi kantong Anda, dompet Anda akan ringan. Bisa jadi pilihan yang menarik bagi Anda. Coba pertimbangkan. Jadi ya setelah kita coba barusan ya, mobil ini benar-benar adalah sebuah hidden gem yang sangat patut untuk dipertimbangkan di kelas pasar medium SUV di Indonesia gitu. Beneran loh. Ya dia bisa dibilang memenuhi banyak hal yang kita butuhkan. Mobil yang irit, enak digunakan, nyaman gitu ya. Dan dengan harga 595 juta bisa menjadi pilihan yang menarik. Apalagi GWM Indonesia memberikan garansi 7 tahun untuk mobil ini gitu loh. Jadi ya memang pilihan yang menarik. Nah bagaimana menurut Anda? Apakah menurut Anda mobil ini juga mampu menarik hati Anda? Dan apakah Anda mau mempertimbangkan mobil ini? Anda bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentar seperti netizen yang budiman, dan juga main-main ke media sosial kami yang ada di sini ya, supaya Anda tahu konten-konten terbaru dan update-update yang terbaru. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah. Enak mobil ini.